Kalau psikotik itu sudah tidak mampu mengenal realita lagi, atau uji realitasnya itu negatif, tidak mampu mengenal realita. Dan terkadang sederhananya adalah ketika menegakkan diagnosa psikosis harus punya gejala positif ataupun gejala pasti ya, dan gejala negatif. Apa itu gejala positif? Adalah gejala yang harus ada ya, harus ada dulu untuk bisa menegakkan psikosis ya. Nah, skizofrenia adalah salah satu, bukan satu-satunya psikosis yang ada di dunia ini. Hanya dominannya di Asia Tenggara yang paling sering terjadi adalah skizofrenia ya. Jadi ini kita belajar asuhan keperawatan pada gangguan psikotik untuk level perawat Bapak Ibu ya, level kalau D3 itu level 6 ya. Kemudian yang nurse, ada yang nurse itu level 7 ya. Itu minimal menguasai 7 diagnosa keperawatan jiwa. Tadi sudah kita cicil 2 ya, harga diri rendah kronik dan risiko bunuh diri. Kita tinggal berapa nih? 5 ya, tinggal 5. Jadi kita hitung bersama-sama ya. 1, nanti kalau sudah lewat 1, 2 gitu ya, sampai 5 supaya cepat selesai ya. Nah, psikotik ya, psikotik karena tadi sudah saya jelaskan bahwa skizofrenia itu dominan terjadi pada Asia Tenggara ya. Jadi mungkin kita bahas itu saja ya. Nah, yang pertama Bu dilewatkan, next Bu. Ya, ini tujuan pembelajaran umumnya. Ya, Bapak Ibu mungkin kemarin sudah dijelaskan Dr. Dixon, neurotransmitter apa yang berperan untuk bisa menyebabkan timbulnya gejala positif ataupun negatif pada pasien psikotik. Ya, pada kondisi yang iregulasi atau tidak seimbang atau produk yang terlalu berlebihan itu bisa memunculkan tanda-tanda gejala pasti atau gejala positif dan negatif. Dopamin diproduksi di mana? Di substansia nigra ya. Oke, baik. DPU lanjut Bu. Ya, lanjut. Ya, terus Bu. Oke ya. Jadi yang pertama ya, ingat perawat berorientasi pada respon ya, sedangkan dokter itu berorientasi pada penyakitnya ya. Perawat care, dokter cure ya, itu bedanya ya. Nah, kenapa kita belajarnya bukan skizo? Karena skizo adalah diagnosa medis ya. Kita berorientasi pada respon yang dimunculkan dari psikotik tadi ya. Ya, selain 2 yang sudah kita bahas depresi, ada RPK ya, risiko perilaku kekerasan. Kalau PK itu di kegawat daruratan psikiatri ya, bukan diaskepkan ya. Jadi dia mau tidak mau dia tidak butuh kita mengaskep karena dia tidak terima itu ya. Ada akut kan, dopaminnya lagi berlebihan, dia butuh langsung CPZ ataupun haloperidol ya. Dosisnya kayak Dr. Rison bahas kemarin ya. Jadi kita bahas RPK. Kemudian selain RPK ada gangguan proses pikir waham ya. Kemudian ada gangguan sensori persepsi halusinasi ya. Terus apalagi? Ada defisit perawatan diri ya, dan isolasi sosial. Itu yang akan kita pelajari untuk psikotik ya. Nah, apa yang melatar belakangi pasien gangguan jiwa atau psikotik ini ya bisa punya kecenderungan atau diagnosis melakukan perilaku kekerasan? Dan kenapa orang gangguan jiwa itu selalu identik dengan perilaku kekerasan? Tidak pernah ada yang gangguan jiwa datang menyerahkan diri secara sukarela untuk diobati karena saya sakit jiwa, tidak ada. Tapi dia selalu datang dipaksa, kemudian dipasung ya, dengan evakuasi yang sangat ekstrim yang menimbulkan trauma hospitalisasi ya, dan dibawa ke perawatan. Kenapa? Ya, setiap kita, jangankan orang dengan gangguan jiwa, setiap kita yang tidak punya masalah gangguan jiwa ya, ketika ada kebutuhan kita
atau keinginan kita yang tidak tercapai, itu bisa menimbulkan respon emosi yang berlebihan. Hanya balik lagi, cara kita mengaktualisasikan atau mengekspresikan emosi kita itu dikatakan adaptif atau maladaptif. Kalau sampai maladaptif berarti Bapak dan Ibu menjadi bagian dari ODGJ. Ya, itu. Karena maladaptif, makanya dia adalah ODGJ. Kenapa sampai maladaptif? Karena dia sudah mengalami keterbatasan ya dalam kemampuan mengontrol, mengekspresikan emosi tadi. Dari pola asuhnya dia tidak punya cara yang adaptif bagaimana mengekspresikan rasa marahnya. Jadi yang tertanam apa ya itu yang dia keluarkan, ya. Oke, jadi kenapa sampai muncul respon kekerasan? Karena itu ya lahirnya. Next, Bu. Ya, ini adalah predisposisinya ya. Nah, untuk orang NTT itu faktor herediter ya. Herediter. Kalau orang tua tukang marah, berarti anak pun tukang marah. Beda konteksnya ya. Itu kultural, budaya ya. Kalau ODGJ tidak bisa begitu. Ya. Tidak bisa begitu. Yang dimaksudkan dengan herediter adalah jika dari generasi 3 generasi ke atasnya punya riwayat gangguan jiwa, berarti generasi di bawahnya juga punya risiko untuk mengalami gangguan jiwa, gitu ya. Kemudian ada faktor psikologis dan sosiokultural. Untuk presipitasi ya, bisa berasal dari faktor internal dan eksternal ya. Internal karena kebutuhan tidak terpenuhi. Eksternal mungkin karena ada tekanan ataupun menjadi korban dari PK. Selalu dibully, dicekal, diejek ya. Kemudian dijadikan saksi untuk melihat perilaku kekerasan. Mau tidak mau itu yang tertanam dalam memorinya dan itu menjadi karakter dia ya. Nah, ketika berhadapan atau berbenturan dengan stresor, itulah cara yang dia pilih untuk mengekspresikan emosinya. Ya. Next, Bu. Oke, ini adalah tanda gejalanya, Bapak dan Ibu ya. Kalau ketemu dengan pasien seperti ini, bagaimana tekniknya? Ya, nanti ya, Bapak Ibu kalau lihat data subjektif maupun objektif seperti ini, jangan SKSD ya. Sok kenal, sok dekat. Ya, karena Anda adalah santapan nanti untuk dia. Santapan apa, Bu? Mengekspresikan kemampuannya ya untuk meninju, menendang dan sebagainya ya. Persuasif itu wajib. Persuasif itu adalah suatu tindakan menenangkan pasien, ya. Tapi bukan SKSD, ya. Kalau Anda SKSD berarti Anda sudah sadar kemampuan Anda. Ya, lihat potensi pasiennya. Pasiennya walaupun sekecil Mbak ini atau Nona ini ya, tapi tenaganya adalah 4 kali dia. Ya, kenapa? Karena pada saat dopamin tinggi, adrenalin pun tinggi. Ya, jadi kemampuannya 4 kali ini. Mungkin Bapak juga tidak mampu mengalahkan. Jadi, ya, untuk menghadapi pasien sekecil ini butuh bantuan 4 tenaga. Kalau perempuan sebesar ini, Pak perawatnya boleh 4. Kalau laki-laki sebesar Bapak boleh 4, ya. Sebesar Ya. Tapi kalau ya 10 bisa. Ibu. Ya, jadi dia butuh 4 ya. Jadi harus sadar kemampuan dulu ya. Nah, bukan datang-datang langsung hajar pasiennya. Ya. Nah, itu yang sakit Anda sebagai penolong. Anda yang harus diobati. Itu capek, kesal saya. Kesal nah, dia bikin saya capek dari tadi bolak-balik kejar dia, pusing dengan dia nih. 1 orang ini. Berarti yang sakit tuh Anda. Ya, yang harus diinjeksi tuh halo tuh Anda, ya. Iya, ya. Kita sudah mulai berusaha untuk menghumanisme ODGJ ya, dengan mengubah orang gila menjadi ODGJ. Anda malah mukul terus. Berarti kan
lucu ya. Harusnya stigma itu dari petugas dulu baru ke masyarakat ya. Nah, kemudian ya, jaraknya antara bapak dan ibu dengan pasien minimal 4 langkah ya, 4 langkah. Berarti hitung ya, 1 ya, berarti 4. Terus jangan di depan ya, tapi di samping ya. Kenapa tidak boleh di depan? Karena jangkauannya masih sangat. Iya, dia juga bisa tendang ataupun meludah ya. Nah, ODGJ zaman sekarang itu penyakit banyak ya. Ada TB, ada hepatitis, atau banyak sekali ya. Corona juga ada Pak. Aduh, kasihannya mereka. Sarah sekali. Bapakku tahu ya Pak ya. Ya, gitu. Persuasifnya seperti apa Bapak Ibu ya? Kalau mengenal namanya, panggil namanya ya. Robert, kenapa kau begini ya? Tapi saya sudah bilang, sadar kemampuan dulu ya. Sadar kemampuan itu apa? Berapa penolongnya ya? Kalau 4 cukup 4 ya. Terus injeksinya sudah pegang atau belum? Kalau belum ada injeksi mah jangan dulu maju ya. Jangan dulu maju. Pegang injeksinya, berapa ampul, tekniknya seperti apa ya. Kemudian teknik evakuasinya bagaimana? Jangan mulai dari depan semua, harus bagi-bagi. Depan, samping, belakang, samping kiri kanan, belakang. Maju bersama-sama. Iya, serbu. Ya, jangan pakai istilah tangkap ya. Evakuasi. Lanjut Bu. Ya, masuk ke proses perawatan ya. Ketika dia sudah stabil, injeksi masuk ya, kita lanjutkan dengan wawancara. Kenapa tidak di fase akut kita masukkan wawancara? Tidak bisa diterima dan pasti tidak ada jawabannya. Jawabannya hanya adalah artikulasi yang tidak jelas, meludah, memaki. Anda mau jadi tempat maki, nanti emosi pukul lagi pasien. Jadi yang salah itu dia semua. Kopak, kau maki saya. Padahal kan dia tidak minta dia maki bapak. Bapak aja yang mau ngomong sama dia. Ya, itu. Kemudian setelah dia sudah stabil, tanya, kenapa sampai marah seperti itu? Ya. Pada saat marah apa yang dirasakan? Pokoknya saya mau pecah saja kepala saya ini. Maunya pukul orang, makan orang, tendang orang dan sebagainya. Terus apa lagi ditanya ya? Terus apa yang kau bikin? Karena saya tidak dapat orang, saya pukul kepala saya dengan bla 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 bla. Atau saya lempar piring-piring di rumah sampai hancur dan sebagainya. Ya. Nah, ketika sudah seperti itu, apa akibatnya untukmu? Untuk saya sih tidak ada, tapi istri saya marah-marah karena piring sudah habis semua. Masalahmu selesai? Tidak. Bikin dia sadar dulu, ya, bahwa cara yang dia pilih untuk mengekspresikan marah bukan salah, ya. Bicara dengan orang gangguan jiwa tidak bisa kita bilang kita paling benar. Kita punya pendapat paling benar. Karena dari awal saya sudah bilang, daya tilik diri mereka sangat rendah untuk mengakui bahwa mereka punya masalah gangguan jiwa. Jadi jangan pernah bilang bahwa solusi yang Bapak pilih itu salah, kurang tepat. Tapi belum efektif membantu Bapak menghilangkan emosi. Ya, oke, baik. Terus lanjut Bu. Kemudian ini observasi ya. Terus lanjut Bu. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya yang bisa didokumentasikan pada CTPT Bapak Ibu ya. Seperti ini contohnya bisa dibaca ya. Kemudian kita lanjut. Ya, diagnosisnya ya. Kapan TK? Berarti pada situasi yang akut ya. Kemudian RPK itu berarti sudah lebih stabil ya dan bisa diarahkan. Terus tapi punya faktor risiko ya. Oke, tindakan keperawatannya ya.
Setelah kita bantu dia untuk mengenal apa yang membuat dia marah, kemudian cara marahnya bagaimana, perubahan yang dia rasakan ketika emosi itu meningkat ya. Kemudian apakah cara marah yang dipilih itu efektif menyelesaikan masalah atau tidak. Kita lanjutkan dengan melatih dia cara mengontrol marah yang lebih efektif ya. Yang pertama adalah dengan relaksasi napas dalam seperti tadi, tapi dibantu dengan latihan fisik ya, memukul kasur ataupun memukul bantal. Kenapa? Ya, karena dengan itu emosi bisa tersalurkan dan fisik dia tidak tersakiti, orang lain pun tidak disakiti. Wih, malaikat sekali ya. Malaikat tidak. Kita marah ya, tapi dengan cara yang tidak menyakiti kita punya perasaan dan orang lain punya perasaan. Tidak bisa ya? Tidak puas sih. Iya. Cara yang berikut lebih aneh lagi nih. Cara bicara yang baik. Ya. Karena dianggap begini, ketika kamu marah itu berarti ada kebutuhan atau keinginanmu yang tidak terpenuhi. Berarti ajar dia bagaimana menolak permintaan orang lain ataupun meminta dengan cara yang baik. Aduh, itu malaikat sekali, Be. Maaf, kalau bisa saya jangan dulu sekarang ya, dengan orang lain saja. Tolong ambilkan itu untuk saya. Aduh, lembut sekali ya. Kena di orang NTT seperti itu. Ya, tapi itu yang kita ajarkan. Nah, sebelum mengajarkan pasien kita, introspeksi dulu ke diri kita. Sudah bisa kok belum? Ya.